Salam damai dalam kasih Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Shalom dan selamat mengikuti bagi renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa bagi mendengar firman Tuhan renungan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan yang terbaik, Tuhan Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami benar-benar dapat memahami firman Tuhan renungan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita, renungan kita berjudul Kota-kota yang penuh sesak pada zaman Paulus. Ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jika dibandingkan dengan kota-kota modern, kawasan-kawasan bandar pada zaman Paulus adalah sangat kecil. Banyak kota seperti Antioquia pada asalnya diasaskan sebagai kubu pertahanan yang bertembok. Pusat bandar cenderung untuk berkembang dalam sempadan yang terhad, yang dengan mudah boleh dikelilingi dengan berjalan kaki pada waktu petang. Tidak berupaya untuk berkembang secara ekonomi melalui tembok, kepadatan populasi kota-kota ini adalah sangat tinggi. Saudara-saudara, persekitaran terdekat Antioquia mungkin menempatkan kira-kira 150.000 penduduk dalam kawasan seluas 2 batu persegi. Ini dipecahkan kepada kira-kira 75.000 penduduk setiap persegi atau 117 per ekar. Sebagai perbandingan, di Chicago hari ini terdapat 21 penduduk per ekar. San Francisco mempunyai 23 dan kota New York secara keseluruhan mempunyai 37. Manhattan mempunyai 100 per ekar tersebar secara menegak. Kebanyakan orang tinggal dalam bilik-bilik kecil sebagai sebagian daripada rumah pangsa yang bertingkat-tingkat. Di seluruh keluarga dikumpulkan bersama dalam satu bilik untuk tujuan-tujuan yang akan menjadi sangat penting dalam perbincangan kita tentang kemunculan individualisme dalam era modern. Peluang untuk apa-apa saat pribadi pada zaman perjanjian baru adalah sangat jarang. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi pada zaman Paulus adalah semua kota-kota yang disebut kota ataupun bandar adalah sangat padat. Di mana dikatakan padat karena kota ini sangat kecil. Bukan seperti kota-kota yang ada sekarang ataupun kota ataupun bandar yang ada sekarang yang kelihatan sangat besar. Tetapi itulah yang terjadi pada zaman Paulus. Maka adalah tidak mengherankan apabila anggota-anggota gereja pada zaman perjanjian baru dapat berkumpul bersama setiap hari. Dengan kota yang kecil dan keadaan sesak, keluar pada waktu petang untuk bertemu dengan anggota yang lain adalah sangat mudah berbanding dengan zaman dengan masa dan jarak yang memisahkan anggota-anggota di kota modern pada hari ini. Oleh itu saudaraku, penting bagi umat Kristen sekarang ini mengekalkan perhubungan dengan satu sama lain melalui cara-cara yang tersendiri seperti media sosial, supaya persahabatan yang amat diperlukan untuk pemuridan sebenar dikekal sepanjang minggu ini. Perkara-perkara seperti mengirim teks dan email boleh
menjembatani masa dan jarak yang sering memisahkan kita di kota modern pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita diberitahu betapa pentingnya ada pertemuan ataupun ada komunikasi perhubungan sesama anggota. Kita datang ke gereja, kita datang ke satu tempat, kita harus ada komunikasi. Begitulah kepada anggota-anggota gereja yang lain. Kita harus punya komunikasi bersama-sama. Karena ini sangat penting. Karena ini akan membuatkan kita akan saling memberi kasih kepada orang-orang dekat dengan kita. Selain itu, saudara-saudaraku, kita harus ketahui bahwa cara kita untuk menyebarkan firman Tuhan juga adalah dengan cara kita ada komunikasi sesama anggota gereja dan seterusnya kepada anggota yang bukan di gereja kita. Saudara-saudara yang terkasih, dengan firman Tuhan kita mengatakan pada saat ini bahwa zaman Paulus mereka senang berkomunikasi karena dekat-dekat. Kalau kita, bagaimana cara kita berkomunikasi? Kita tahu zaman kita sudah modern, gunakan apa yang kita ketahui. Semoga dengan firman Tuhan pada saat ini memberikan kepada kita nasihat yang baik. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa kami yang baik, yang penuh kasih, kami berdoa pada saat ini, berterima kasih pada saat ini, karena Tuhan sudah memimpin, memberkati, serta melindungi kami. Saat ini kami diberitahu dalam firman Tuhan renungan kami bahwa betapa pentingnya bahwa kami harus ada pertemuan bersama-sama, ada komunikasi bersama-sama dalam anggota jemaat kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami teguran nasihat yang baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.